Semua orang yang mengenalku dapat melihat betapa aku sangat menyayangi keluargaku. Aku sungguh beruntung disayangi oleh kedua orang tua yang menunjukkan padaku arti cinta yang sesungguhnya. Saat aku beranjak dewasa, aku bermimpi memiliki seseorang yang mencintaiku seperti bagaimana papa mencintai mama. Mereka adalah contoh pasangan yang sempurna. Aku tidak akan bohong, saat kecil aku tidak begitu pintar dan cukup dimanjakan, tapi aku tidak pernah melakukan hal buruk. Aku ingat satu kali saat hari Valentine, semua orang di sekitarku mendapat mawar dan coklat, dan aku tidak mendapatkan apapun. Aku sangat sedih karenanya dan menangis di depan orang tuaku. Jadi, saat aku bangun esok hari, ayah membuat kejutan dengan coklat dan hadiah. Ia memberitahuku bahwa aku tidak perlu bersedih hati karena ia akan selalu berada di sini menyayangiku dan bahwa aku akan selalu menjadi putri tercintanya. Hari itu, ayah juga membuatku merasa sebagai anak paling beruntung di dunia. Aku ingat saat di sekolah menengah, semua temanku mendapatkan bunga dari pacar mereka dan aku tidak mendapatkan mawar setangkai pun. Aku tahu aku agak kekanak-kanakan, tapi aku lagi-lagi bersedih. Namun saat aku tiba di rumah, ayah sudah menyiapkan bunga untukku. Aku sangat bersyukur atas kasih sayangnya, tapi saat itu membuatku menyadari bahwa aku bukan anak kecil lagi dan tidak perlu merasa harus mendapatkan bunga dari orang lain. Aku sudah sangat beruntung memiliki orang tua yang sangat menyayangiku dan itu cukup bagiku. Tapi jujur saja, jika di dunia ini ada penghargaan untuk ayah terprotektif, mungkin ayahku akan memenangkannya. Teman-temanku selalu mengatakan betapa ayah sangat protektif padaku. Tapi walaupun mereka berpikir seperti itu, aku sangat senang karena ada seseorang yang selalu ada untukku. Misalnya, di sekolah, ayah tidak akan pernah melewatkan satu kompetisi apapun yang kuikuti di saat orang tua lain tidak memiliki waktu untuk anak mereka. Ayah akan ada di sana memegang payung untukku saat aku ikut lomba lari selama 6 tahun berturut-turut di sekolah. Keluargaku selalu menginginkan agar aku fokus belajar daripada mementingkan percintaan. Orang tuaku membuatnya sebagai misi mereka untuk memberitahuku bahwa aku bisa menunggu untuk mendapatkan pacar setelah aku lulus dan mendapatkan pekerjaan yang stabil. Ibu akan selalu berkata bahwa orang yang akan mendampingiku harus mencintaiku seperti ayah, dan aku sebaiknya tidak menerima kurang dari itu. Tapi hal itu justru membuatku penasaran, apakah aku akan bisa menemukan pria yang mencintaiku seperti ayah mencintai ibu? Ibu melewatkan sebagian masa kecilku, bekerja shift malam, jadi beliau akan menghabiskan siang hari untuk tidur. Jadi, hanya aku dan ayah, tapi beliau tidak keberatan. Ayah akan membantu menyiapkan pakaian dan merapikan rambutku setiap hari untuk ke sekolah. Aku suka menghabiskan waktu bersamanya, jadi saat aku diterima di universitas luar provinsi, itu adalah hal yang sangat mengejutkan. Awalnya, ayah bersikeras agar aku tidak pergi. Beliau bahkan berusaha meyakinkanku untuk melanjutkan ke universitas yang dekat dengan rumah. Tapi, aku dengan tegas menolak idenya. Aku ingin mencoba hidup sendiri, karena aku merasa jika ayah tidak mengizinkanku sekarang, kapan lagi aku akan belajar untuk melakukan semuanya sendiri. Akhirnya, orang tuaku menyerah. Setelah lulus kuliah, aku harus pindah ke tempat yang lebih jauh karena pekerjaan. Ayah akan meneleponku setiap hari, menanyakan bagaimana kabarku, dan jika aku ingin pulang ke rumah, beliau akan menjemputku dengan senang hati. Tapi aku selalu menolaknya. Aku senang dengan kebebasanku. Hingga satu hari, ibu meneleponku dengan khawatir. Beliau bilang ayah tidak pulang ke rumah semalam dan memohon padaku agar mencoba meneleponnya untuk melihat apakah ayah akan mengangkatnya. Aku terus menelepon, tapi selalu masuk ke pesan suara. Aku ikut khawatir, takut jika ayah mengalami hal buruk. Beberapa jam setelahnya, barulah ayah akhirnya meneleponku kembali dan meminta maaf, berkata bahwa ia menginap di rumah temannya dan baterai HP-nya habis. Aku lega beliau baik-baik saja, tapi setelah hari itu, semuanya berubah. Ayahku berubah menjadi orang yang berbeda. Beliau jarang mengangkat teleponku dan mulai pulang ke rumah sangat larut.
Ayah akan terus-menerus membuat alasan yang tidak masuk akal, dan saat nenekku sakit, ayah menolak untuk pergi dengan ibu menjenguknya dan justru menghilang berminggu-minggu. Semua terpecah berkeping-keping ketika ayah mulai berlaku kasar pada ibu. Aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi di rumahku sendiri, di keluargaku, dan oleh ayahku. Beliau adalah duniaku, dan aku selalu berpikir ayah tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Tapi gambaran akan pasangan sempurna yang manis menua bersama itu hancur. Ayah adalah segalanya bagi ibu, dan pengkhianatan ini sangat menyakitkannya sampai untuk pertama kalinya dalam hidupku, kulihat ibu terpuruk. Ayahku terasa seperti orang asing. Beliau berhenti berhati-hati untuk menyembunyikan wanita itu dari ibu dan justru mulai membawanya ke tempat-tempat favorit kami dan bahkan ke acara keluarga. Aku tidak bisa apa-apa selain membencinya atas apa yang beliau lakukan pada ibu. Dan aku takut ibu merasa malu. Tapi ibu mengatakan padaku bahwa beliau tidak melakukan kesalahan dan seharusnya ayahlah yang merasa malu. Saat itulah aku menyadari kebenaran pahit saat suami dan istri tidak lagi memiliki rasa cinta atau peduli satu sama lain. Mereka akan memperlakukan pasangannya seperti orang asing dengan benar-benar menghapus semua kenangan mereka. Kupikir aku akan terus menjadi putri kecilnya dan beliau akan terus mencintai ibuku. Tapi sekarang ibu dan aku bukan siapa-siapa baginya. Satu hal yang dapat kulakukan adalah menyemangati ibu agar merasa lebih baik. Kucoba semua yang bisa kulakukan untuk menolongnya menghadapi waktu sulit ini. Tetap saja, ini juga menyakitiku. Bagaimana dunia ini bisa begitu kejam, sehingga orang yang menyakiti orang terkasihmu adalah orang yang sama yang kamu kasihi. Aku terus berdoa agar ibu kembali menjadi dirinya semula, dan berusaha mengingat apa yang selalu beliau katakan saat aku anak-anak, bahwa mereka akan selalu bersama apapun yang terjadi. Butuh waktu lama untuk ibu membangun kekuatannya kembali, karena beliau masih berharap untuk waktu yang lama agar ayah mau merubah keputusannya dan bahwa ayah akan kembali bersamanya. Tapi semakin lama menunggu, ayah menjadi semakin parah. Ayah akan bersikap seolah-olah kami tidak ada. Jadi saat ibu akhirnya merelakannya, beliau memutuskan untuk menggugat ayah atas ketidaksetiaan yang membuatnya miskin dan sendirian. Kerusakan yang ayah buat pada keluarga kami benar-benar merubah cara pandangku akan cinta. Aku tidak begitu ingin menikah sekarang, dan aku tidak bisa membayangkan memiliki hubungan percintaan. Jadi sebelum video ini selesai, aku ingin mengatakan sesuatu kepada para lelaki yang akan berkeluarga atau mereka yang sudah memilikinya. Saat waktu berlalu dan pasanganmu sudah menua, kamu mungkin akan kehilangan rasa cinta kepada mereka atau melihat mereka tidak menarik lagi. Tapi jika kamu berpikir untuk berkhianat, itu tidak hanya akan merusak pernikahanmu, tapi juga menyakiti anak-anakmu. Karena pada akhirnya, merekalah yang akan mengumpulkan serpihan-serpihan yang kalian buang saat kalian pergi dan melihat penderitaan yang kalian sebabkan. Jadi tolong, pikirkan tentang bagaimana kalian berpotensi mempengaruhi tidak hanya pasangan kalian, tetapi juga anak-anak kalian.